Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to Best of Beauty Part 2. Jadi kan di part pertama tuh kita bahas skincare, hair care, sama fragrance. Di part ini kita bakal bahas makeup, makeup tools, sama other perintilan kayak random stuff gitu. Jadi langsung aja kita mulai dari makeup. Tahun ini aku lumayan banyak explore makeup sih. Yang pertama kita bakal mulai dari base makeup dulu ya. Ini adalah Nama Skin. Ini tuh packagingnya udah bulu banget sampai pecah-pecah gitu tutupnya. I love this so much. Ini tuh lebih ke kayak skin tint, meskipun namanya itu liquid foundation ya. Tapi kalau misalnya kalian mau skin tint yang low coverage, tapi hasilnya tuh bagus banget, try this one. Menurut aku ini tuh underrated banget. Aku ada real snow makeup pakai ini dan hasilnya tuh emang bagus banget. Kayak cuman ngeratain warna kulit gitu. Kalau misalnya kulit kalian gak banyak bekas jerawat atau imperfections. Very underrated, menurut aku lebih banyak orang harus tahu ini. Yang kedua, sebenarnya aku baru recently pakai ini. Ini yang aku pakai hari ini juga, Maybelline Fresh Tint. Ini tuh dua-duanya skin tint ya, tapi menurut aku agak kebalik sih. Soalnya ini tuh katanya liquid foundation, tapi ini low coverage banget. Sementara ini skin tint dan dia medium coverage. Menurut aku ini lebih masuk ke lightweight foundation gitu, nggak terlalu skin tint. Ini yang aku pakai hari ini, hasilnya tuh bener-bener bagus banget. Dan dia tuh udah ada SPF 50 PA+++. Menurut aku tuh sebenarnya produk kalau misalnya ada SPF-nya bukan berarti kita bisa jadi itu pengganti sunscreen. Soalnya sunscreen kan harus dipakai 2 jari tuh. Sementara foundation tuh paling pakainya 1 jari atau setengah jari gitu. Jadi tetap harus pakai sunscreen, cuman it's just another nice layer of protection aja. I love this so much, dan ini juga ringan. Buat aku yang sering travel, aku suka banget sama foundation yang praktis aja gitu. Jujur meskipun sekarang foundation yang 100-an, 200-an udah banyak yang bagus, tapi nothing can beat high-end foundation sih. Tahun ini aku suka banget pakai MAC ini adalah MAC Studio Fix Fluid. Kayaknya ini mini size deh, tapi ini tuh high coverage banget. Pokoknya ini tuh my trusty foundation. Kalau misalnya aku perlu testing produk, misalnya aku mau testing sunscreen untuk ngeliat dia fakey atau enggak, mau testing primer untuk lihat gripnya, atau mau testing beauty products, aku pasti selalu pakai ini. Di reels aku tuh rata-rata aku pakai ini. Kalau aku bikin makeup tutorial juga aku selalu pakai ini. Soalnya ini tuh yang kayak aku tahu dia tuh nggak ngaco gitu loh. My trusty foundation, dan MAC itu emang terkenal banget foundation sama powdernya. Akhirnya aku paham kenapa. If you have some extra cash, I highly suggest kalian buat cobain foundation yang high end, karena beda. Kalau misalnya foundation high end itu ringan banget, kayak berasa nggak pakai apa-apa, nggak ada kayak feeling kayak pengen gosok muka gitu loh. Ini worth it banget buat investasi. Apalagi kalau misalnya kalian MUA, ini oke banget sih. Terus dia sering promo di Lazada, jadi jangan beli harga normal. Foundation yang menurut aku juga bagus dan feel-nya itu mirip high-end product, itu adalah foundation dari Skintific yang newly launch. Ini juga tahan lama banget, hasilnya tuh bagus. Kalau untuk foundation aku lebih suka hasilnya yang lebih ke matte atau satin gitu, yang penting bukan yang glowy. Soalnya aku ngerasa kalau yang glowy itu emang bagus buat foto, tapi untuk sehari-hari sebenarnya kurang kepake ya. Jadi ini lumayan trusty foundation juga, soalnya aku lagi hemat-hemat. Ini kayak sisa setengah atau sisa sepertiga gitu. Ini juga ringan banget, very similar to a high-end product. Kalau misalnya lagi mau cobain foundation baru yang enak banget finishnya, bisa cobain ini. Harusnya aku tambahin cushion juga, tapi jujur aku tuh orang yang gak gitu suka pakai cushion. Tapi aku tetap banyak review cushion gitu, karena kan ya part of my job aja. Cuman personally aku tuh nggak bakal nge-reach out buat cushion gitu. Tapi cushion yang menurut aku tahun ini bagus banget adalah cushionnya Skintific. Aku udah habisin satu, jadi editor tolong masukin fotonya cushion Skintific. Tapi itu tuh bener-bener cushion yang 10/10. Dia tuh high coverage banget, tahan lama, packagingnya juga cakep, harganya juga oke. Kayak menurut aku nggak ada minusnya gitu loh. Kalau misalnya kalian lagi cari cushion yang high coverage, cobain yang Skintific. Jujur aku ngerasa buat base makeup itu aku sendiri nggak terlalu eksploratif yang aku beli-beli sendiri. Biasanya tuh karena dikirimin makanya aku cobain. Apa ya, base makeup kan cepet expired, jadi kayak sayang aja kalau aku beli baru sementara di rumah masih ada. Terus kalau misalnya hasilnya jelek, itu aku bakal bad mood banget gitu loh. Soalnya base makeup tuh penting banget kan. Jadi untuk liquid concealer cuma ada satu yang jadi best of beauty ku tahun ini. Kalau misalnya aku pengen makeup yang lebih natural, aku pakainya cuma ini doang. Ini juga udah mau habis. Nggak tahu kelihatan atau enggak tuh, kayak udah mulai bolong-bolong gitu, udah kayak titik darah penghabisan. Ini adalah concealer dari Rose All Day. Aku sering pakai ini jadi base makeup juga sih. Jadi kalau misalnya baru di apply, dia tuh gampang di blend, jadi kayak bagus gitu hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian taruh terus dibiarin, nanti dia bakal ngeset terus lumayan high coverage. Jadi aku lumayan suka, karena kalau misalnya di blend tipis-tipis gitu, dia mirip skin tint, tapi bisa sekalian buat conceal gitu. Pas aku ke Korea, aku cuman bawa ini doang. Bener-bener cuman bawa ini doang. Soalnya kalau aku travel tuh aku nggak gitu suka bawa base makeup. Soalnya kalau kayak gini kan gede banget ya. Aku lumayan save space, jadi aku bener-bener cuman bawa ini. My trusty concealer.
Ini masuknya mungkin juga concealer, tapi lebih ke korektor, yaitu Shine Perfect Correction Cover Perfection. Mirip-mirip lah ya. What I love about this adalah kalau misalnya Shine kan udah tahu ya concealer mereka emang bagus, tapi aku tuh suka banget karena warnanya itu emang udah langsung cocok sama skin tone-ku. Jadi sebenarnya korektor itu kan warnanya kayak ijo banget, oranye banget. Itu supaya bisa di mix. Tapi menurut aku apa ya, itu lebih ke korektor western sih. Karena kalau di western kan skin tone-nya lebih beragam, terus MUA juga harus cocokin kan. Jadi emang sebenarnya lebih bagus ya dibikin gelap aja gitu. Nanti tinggal kita mix sama concealer yang lebih terang. Tapi ini tuh buat aku aja dan lebih kepake aja sih. Tapi berdasarkan pengalamanku lebih kepake warna-warna yang kayak gini. Jadi aku udah nggak perlu ribet-ribet mix lagi. Aku masih ada korektor yang gelap banget karena kan kita nggak tahu ya nanti dapetnya klien yang warna kulitnya kayak gimana. Cuman so far ini kepake banget. Dan kalau misalnya kalian cowok dan mau get into makeup, I highly recommend this. Karena cowok tuh nggak perlu pakai foundation high coverage gitu loh. Kalau nggak kalian bakal kelihatan dempul kan. Jadi mendingan color correcting aja. Sebenarnya yang mau beli ini awalnya itu adek aku karena dia pengen coba untuk cover up imperfections gitu. Kalau misalnya ada acara penting. Pas-pasan waktu itu aku lagi di Korea sama Julius, jadi kita ngeliat terus aku kayak actually that's a pretty good idea, Jud beli juga deh. Jadi kalau misalnya sekarang kondangan gitu, Julius pakai ini. Karena menurut aku cewek cowok harus bisa look presentable sih. Tapi kalau misalnya cowok pakai foundation yang kayak gini atau Estee Lauder gitu kan dempul banget ya. Jadi ini tuh the perfect solution. Kalau misalnya kalian mau do men's makeup juga ini bagus banget. Tapi of course cari yang sesuai sama skin tone kalian. Another one dari Siam adalah this concealer pencils. Ini murah banget. Berapa ya? 5.000 won gitu. Terus dia tuh ya udah concealer pencil gitu. Jadi enak banget buat cover up imperfections. Jadi kayak apa ya? Kayak penghapus gitu loh. Jadi bisa kayak gitu, terus bisa ngapus kayak jerawat last minute atau flek-flek gitu last minute. Bisa buat highlight juga kayak misalnya agyosal atau brow bone atau mungkin mau di atas bibir gitu. Tapi buat sehari-hari I'm not sure ini useful atau enggak. Kalau misalnya kalian makeup enthusiast mungkin useful, tapi buat sehari-hari kan sebenarnya nggak harus semuanya ke cover banget ya. Mungkin ini lebih ke buat makeup enthusiast atau MUA gitu sih. Tapi this is so nice. Aku berharap semoga aja local brand bakal mulai bikin concealer pencil kayak gini. Soalnya praktis banget. Ini juga masuk Best of Beauty 2023. Akhirnya tahun ini aku nyobain Charlotte Tilbury yang Flawless Filter. Betulnya tulisannya tuh kayak udah mulai copot-copot gitu. Jadi kemarin aku kutekin, aku pakai kutek yang transparan. Aneh banget, kayak lu jualan filter hampir 1 juta, tapi tulisannya kayak cepet ngelotek gitu loh. Packaging wise dia bagus, tapi kayak printannya ini low quality banget sih. Tapi produknya bagus banget. Aku pernah bikin reels lengkap tentang ini, dan kayak emang bagus banget. Kayak aku paham gitu loh hype-nya. Waktu itu pas ada nikahan saudaraku juga aku pakein ini ke Julius, terus bagus banget. Cuman dipakai tipis-tipis gitu ya. Ini buat men's makeup juga cocok banget sih. Atau buat bridal gitu. Atau kalau kalian mau glass skin look. Ini cakep banget. Cuman yang mahal. Tapi menurut aku ya jujur worth it loh. Worth it soalnya aku belum ketemu dupe-nya sama sekali. Dan kalau misalnya ada dupe-nya juga mahal gitu. Jadi might as well langsung beli ini aja. Karena beli ini juga sekaligus beli nama gitu rasanya. Lumayan bikin bangkrut, bingung cara repurchase-nya, tapi bagus banget. Moving on to palettes, kita bakal mulai dari blush dulu. Ini udah di bucket listku lama dan akhirnya pas ke Korea bisa beli. Ini adalah blush dari Roman. Bagus banget. Harganya kayak kurang lebih 100.000 doang. Terus kecil juga, tapi warnanya tuh cakep banget. Ini tuh warna-warna yang dipakai K-pop idol. Kayak they actually use this gitu loh. Kayak beneran ini exact palette yang mereka pakai. Sekarang tuh aku lagi pakai yang warna ini dan lihat deh, bagus banget nggak sih? Kayak ada tapi tiada gitu loh. Kalau misalnya kalian mau ngeliat ini kayak gimana juga aku ada Igari makeup tutorial. Jadi kalian bisa lihat warnanya kayak gimana. Tapi kalau kalian lagi cari the perfect cool tone shade, pink cool tone shade, ini jawabannya. Tapi minusnya adalah ini tuh nggak terlalu pigmented. Untuk di warna kulit aku dia masih kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian lebih tan, lebih sawo matang, lebih gelap kulitnya, ini nggak muncul sih. Kecuali kalian mau pakai foundation putih dulu, terus baru kalian timpa ini. Aku ngerasa makeup Korea itu cakep-cakep, tapi emang warnanya itu sheer banget. Karena kalau K-pop idol bikin eyeshadow, itu juga nggak yang pigmented banget nggak sih? Biasa tuh eyeshadownya emang kayak agak samar-samar ada dan tiada. Jadi kayak emang style mereka kayak gitu sih. Kalau kalian mau cool tone yang pigmented banget, I highly recommend this one. Ini tuh blush barunya Rose All Day. Ada 2. Aku suka banget yang ini. Ini tuh cool tone pink banget. Dan ini tuh lebih pigmented lagi. Tuh, warnanya tuh kayak gini, dan ini tuh actually pigmented. Di makeup tutorial Igariku, kayaknya aku udah layer pakai ini juga sih. Jadi kalian bisa cek juga buat ngeliat perbedaannya. Tapi aku yakin ini warna yang lebih bakal muncul di kulit sawo matang. Terus satu lagi shade yang aku suka, itu yang ini sih, karena menurut aku cocok di semua skin tone. Tuh, it's just a very warm coral pinkish shade gitu. Cakep banget.
Untuk lip produk jujur nggak gitu banyak. Sebenarnya tahun ini tuh aku cuma coba banyak lip produk, tapi yang masuk best of beauty ku cuma 4. I can explain. Jadi awal tahun ini atau akhir tahun 2022 aku lupa, aku kan pergi ke Personal Color. Terus aku tuh ternyata warnanya tuh cocok yang warna lebih cerah kayak lip tint ini. Nah tahun ini tuh aku lumayan nyobain banyak local produk, tapi warnanya itu nggak ada yang bener-bener terang gitu loh. Warnanya tuh lebih ke terracotta, mauve, burgundy, atau enggak nude gitu. Aku tuh nggak cocok. Aku tuh cocoknya yang neon, yang pink neon, orange neon gitu. Itu masih susah banget buat dicari di local brand. Jadi ada 4 produk, yang local brand cuma 1. Yang pertama sekalian swatch, ini adalah lip balm dari Y&M. Udah habis. Ini kayak, aduh, tapi aku udah ada stok sih. Ini tuh moisturizing banget, dia nggak ada warnanya kalau kayak gini, tapi pas di apply dia tuh bakal menyesuaikan sama pH kulit gitu katanya. Tapi emang iya sih, jadi pas dipakai dia tuh kayak a very pretty pink shade. Bahkan pinknya itu nggak sheer gitu sih, kayak bisa dipakai kayak gitu aja buat sehari-hari. Warnanya kayaknya belum muncul, kita sambil lanjut dulu. Next one we have this, ini tuh Etude Fixing Tint. Ini yang aku pakai buat base makeup hari ini. Dia tuh a very pretty mauve pinkish shade gitu. Ini tuh kayak lumayan terkenal sih. Aku pas di Korea tuh random nge-swatch, tapi aku ngeliat di TikTok kayaknya orang emang lumayan nyari-nyariin ini deh. Ini yang shade Dewy Fig. Kayaknya yang pertama emang cuma kelihatan kayak gini, tapi kalau di bibir dia lebih pink loh. Tapi ini adalah si Etude. Terus Lily by Red, ini tuh the best lip tint that I found this year. Pertama karena warnanya bagus, packagingnya lucu, terus dia staining powernya tuh gila banget. Ini tuh actually aku bisa pakai pagi, terus kayak nggak aku touch up sampai dinner gitu loh. Dan kalau misalnya dia hilang juga dia nggak yang kayak membekas di ujung-ujung gitu, tahu nggak sih? Dia tuh kayak kalau hilang ya hilangnya rata gitu. Ini tahun ini nomor 1 sih, terus udah mulai masuk Indo juga. Aku jamin kalau misalnya kalian suka warnanya, kalian pasti bakal suka sama kualitasnya. Warnanya tuh kayak gini, tuh aku tuh sebenarnya cocok sama warna yang kayak gini. Ini sekarang lagi aku pakai juga. Dan ini adalah satu-satunya local brand yang masuk top 2023, Dear Me Beauty Hyper Gloss Lip Balm. Ini tuh saking bestsellernya, mereka keluarin warna baru, dan ini adalah yang warna baru, Dear Rachel. Ini tuh teksturnya bener-bener apa ya, dia tuh beneran kayak lip balm, very moisturizing, warnanya juga cakep. Oke, bibir kalian tuh kayak berasa plump gitu loh kalau pakai ini. Aku suka banget sih. Tuh, kayak gini warnanya, masih cukup terang buat aku. Cakep banget sih, ini aku bagi-bagiin ke teman terdekat aku juga. Aku mau kasih lihat staining powernya juga, jadi kita hapus pakai tisu basah. Kelupaan, ini juga lip produk yang aku suka banget. Ini adalah lip pencil dari Heart%. Jadi sekarang kan lagi ngetrend banget kan blurry lips gitu, yang kayak gak kelihatan gitu garis bibirnya kayak gini. Jadi cara bikinnya itu pakai produk kayak gini guys. Sebenarnya iya bisa pakai concealer aja atau bisa pakai blush juga, tapi yang aku suka dari ini adalah ini tuh nggak gampang hilang. Jadi kayak tahan banget gitu loh, kalau misalnya ditaruh di bibir dia tuh langsung kayak ngeset gitu. Jadi aku juga sering banget pakai ini buat bikin kayak blurry lips atau kayak supaya nutupin garis-garis hitam di ujung-ujung bibir gitu. Cakep banget. Untuk maskara, aku ada 3 top maskara. Aku kan suka banget ya pakai maskara. Ini aku lagi pakai juga. Tapi aku kayak kalau misalnya cocok ya udah aku beli aja terus. Ini adalah 3 yang sering banget aku pakai. Hitungannya 3 atau 2 ya. Soalnya 2-nya ini Rose All Day sih. Yang satu tuh lengthening, yang satu tuh volumizing. Aku pernah bikin reels perbandingannya juga. Tergantung kalian lebih suka yang mana. Kalau kalian suka yang pisah satu-satu kayak gini, pakai yang lengthening. Tapi kalau suka yang lebih mekar gitu, apa ya, yang kayak lebih tebel gitu, pakai yang volumizing. Dan tergantung bulu mata kalian juga sih. Kalau nggak terlalu lebat, mungkin pakai yang volumizing aja. Tapi kalau udah cukup lebat, ya udah lengthening aja. Tapi price to value wise, aku juga suka banget sama yang Bare & Bliss. Ini kayak 50-an ribu gitu, atau 70-an ya. Pokoknya di bawah 100 ribu, tapi bagus banget. Dan dia tuh kayak bikin bulu mata kita tuh kepisah-pisah gitu loh. Dia nggak ada fibernya. Hari ini aku pakai yang ini sih. Tuh, hasilnya kayak gitu. Dan tahan banget seharian. Mau kena air, mau kena apapun, dia tuh nggak turun sama sekali. Jadi sampai malam, dia bakal kayak gini terus. Biasa kalau buat eyebrow pencil, aku ngerasa kayak sama aja semuanya. Tapi tahun ini aku ketemu yang bagus, yaitu dari Her, HHRR. Ini ada 3, yang aku suka dari ini adalah dia tuh spulinya lembut, terus ininya tuh tipis banget, tuh. Dia tuh tipis banget, jadi enak banget, dan creaminya tuh pas gitu loh. Nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu lembek juga. Dan aku juga suka banget sama warnanya. Ini aku ada 3 warna, natural grey, dark brown, sama natural brown. Yang aku suka adalah warnanya itu kalau brown ya beneran brown gitu kan, ada brown tapi kayak agak merah gitu ya.
atau kayak agak kuning gitu. Ini tuh yang kayak warnanya tuh bener-bener cocok gitu loh, bener-bener warm tone. Apa cool tone? Pokoknya gitulah, pokoknya kayak nggak ada merah-merahnya gitu. Jadi ini bagus banget. Aku pakainya yang natural grey. Tapi aku lagi pengen cat rambut jadi agak lebih coklat gelap gitu. Jadi mungkin habis ini aku bakal pakai yang natural brown, kalau nggak dark brown. Ini sebenarnya nggak spesifik buat palette ini, cuman ini masuk best of beauty-ku juga, yaitu dua palette ini. Yang pertama dari Wake Make dan yang kedua dari Roman. Tapi sebenarnya lebih ke warnanya sih. Ternyata aku cocok banget sama palette Korea. Terus kebetulan ini dua palette yang aku punya, tapi sebenarnya kalau palette Korea kurang lebih warnanya emang kayak gini sih. Jadi warnanya itu emang soft banget dan oh my gosh, aku tuh tahun ini baru nyadar ternyata glitter kalau Korea itu beda sih. Shine-nya tuh beda gitu loh, bagus. Nah, aku sebenarnya suka warna ini soalnya kayak banyak warna transitionnya gitu. Terus ini tuh emang warna-warnaku banget. Dan untuk kualitasnya dan kayak kombinasi warnanya, menurut aku dua palette ini tuh harganya masih oke sih, masih masuk akal. Tapi sejujurnya kayak quality wise dia enggak yang terlalu lebih bagus daripada palette Korea lain. Kurang lebih semuanya sama aja sih. Cuman ya aku suka kombinasi warna dari dua palette ini. Jadi masuk Best of Beauty 2023. Nah, sayangnya local brand juga nggak terlalu banyak yang bikin warna terang gitu. Kalau peach palette itu ada banyak ya, tapi kalau yang warnanya kayak bener-bener terang kayak gini, itu masih jarang banget. Tapi untuk local brand, aku suka banget sama palette ini dari Statement Beauty. Menurut aku pemilihan warna mereka tuh bagus banget sih. Jadi ada 3, yang coklat, yang lebih ke unguan, sama yang peachy. Of course semuanya pigmented, tapi yang aku suka adalah kayak warna-warnanya itu nyambung banget. Jadi kayak enak aja gitu loh dipakainya, dan size-nya juga cukup compact dan packagingnya cakep. Biasanya kalau aku ngejob makeup, aku bawa 3 ini, soalnya biasanya orang nggak bakal minta jauh-jauh dari 3 warna ini sih. Jadi kayak enak gitu, tinggal bawa kayak gini aja, udah beres gitu. Another eyeshadow palette that I really like itu by Saint by Sandra ini. Aku suka karena dia kayak compact gitu sih, dan menurut aku untuk beginner atau untuk sehari-hari kayak gini tuh udah cukup banget. Kayak emang kalian butuh warna apa lagi gitu. Ini itu enak banget, tapi jujur dari palette ini kayaknya aku cuma pakai paling 4 warna gitu, 3 atau 4 warna, kadang cuma 2 lagi. Jadi sebenarnya kita tuh nggak butuh lebih dari ini gitu buat daily. Jadi kalau misalnya lagi pergi-pergi dan aku pengen palette yang lebih kecil, aku bawanya biasa ini. Kemarin mama aku sempet minta ini juga sih. I love the fact that makin lama kayaknya eyeshadow palette makin kecil dan makin affordable, karena emang menurut aku eyeshadow palette itu nggak usah terlalu besar-besar gitu sih, soalnya biasanya nggak bakal kita pakai sampai habis kan, jadi mendingan kayak ya udah kecil-kecil aja gitu. Kemarin kayak aku ada ngeliat eyeshadow palette yang kayak sekecil ini gitu, tapi 4 warna kayak segini gitu, kecil banget di cafe. And I feel like that's kind of smart, soalnya sebelum itu habis mungkin aku juga udah pengen eyeshadow palette baru gitu. Aku tahun ini tuh hunting cool tone contour banget, soalnya susah banget semua contour di dunia ini kayak warm tone, susah banget nyari yang cool tone. Jadi ada 2 yang masuk best of beauty-ku. Tapi aku ngeliat trennya akhir-akhir ini itu mulai banyak bermunculan cool tone shades. Palette Korea tuh sekarang pada cool tone semua, dan beberapa bulan terakhir ini lebih gampang buat nge-access barang-barang Korea. Udah mulai masuk Indo, dan aku juga ada orang dalam yang cerita kalau beberapa seller produknya Korea itu sekarang lagi proses BPOM buat masuk ke Indo. Jadi ini buat kalian aja. Dan makeup Cina sih, makeup Cina tuh pada cool tone shade semua. Aku udah ngeliat palette Judy Doll kayaknya yang terkenal. Mungkin aku mau beli, cuman for now aku lagi seneng sih sama 2 ini. Yang pertama ini adalah Rare Beauty. Ini tuh shade baru pas aku beli, Bright Side. Dan dia tuh emang cool tone banget. Aku bahkan ada satu video tentang ini juga. Hari ini aku pakai yang ini sih. Bagus banget, gampang banget di blend, very creamy, tapi nggak terlalu creamy, nggak keras. Pokoknya enak banget deh. Kalau misalnya ngejob juga aku pakai ini, dan tiap kali aku pakein ini, pasti klien atau modelnya itu kayak nanya, itu konturnya apa? Bagus banget gitu. Untuk yang powder, aku suka banget dari si Etude ini. Jadi sebenarnya yang paling terkenal itu Art Class by Rodin kan. Yang ini, jadi dia tuh kan kayak ada V shape gitu. Aku kurang suka. Soalnya nggak tahu ya kenapa, kayak aku lebih suka dia kalau dipisah aja. Kalau misalnya aku mau, aku bakal mix pakai brushku aja gitu. I just feel like I have more control over it. Jadi lebih ke desain sih. Wake Make juga setahu aku ada bikin contour palette, tapi dia juga warnanya tuh kayak gradasi gitu. Aku personally lebih suka dipisah aja. Jadi kalau buat hidung aku pakai yang ini. Buat muka aku pakai yang ini, kalau aku mau ya udah aku mix 2 aja. Aku nggak suka kalau misalnya dia udah di mix in gitu buat aku. Jadi ya preference aja sih sebenarnya. Aku baru pertama kali sharing ini di sini, tapi aku sekarang tuh lagi nyobain ini fixing spray dari Saat, SAAT.
Gak tau lah cara baca kayak gimana, tapi brand Korea. Ini tuh aku dikirimin, jadi ya udah aku coba gitu. Tapi kayak dia tuh kayak ditempelin banyak awards gitu loh, jadi kayak kepo kan. Tapi ternyata ini bagus banget, aku bakal kasih lihat ke kalian deh. Jadi pertama kita bakal ambil eyeshadow yang warnanya cukup gelap, biar bisa ngelihat perbedaannya gitu ya. Oke, terus kita spray. Tunggu kering dulu. Oke, ini udah ngeset, and you have to see this. Itu kayak langsung gak geser gitu loh. Aku pertama kali pakai ini aku kayak oh my god, shocking. Sebagai perbandingan kita bakal pakai lagi di sini kali ya, di atasnya supaya nggak kena si fixing spraynya. Tiba-tiba ini jadi video review, but look at this. Jadi ini yang kena fixing spraynya, dia kayak won't budge. Tapi kalau yang biasa itu tuh gampang hapus gitu. Beda kan? Jadi this fixing spray really works guys. Bagus banget. Bayangin kalau dipakai di satu muka gitu, pasti makeup kalian bakal lebih tahan lama. Pantesan dia tuh kayak udah menang award gitu loh di Korea. Emang banyak produk yang udah terkenal di sana, tapi di sini tuh masih orang nggak tahu. Dan menurut aku ini salah satunya. By the way, buat semua produknya aku bakal taruh linknya di description box ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada ya udah gitu, nggak bisa beli. Tapi aku bakal try my best buat nyariin, dan nyarinya yang official gitu, jangan yang reseller. Yang ini belum ada official store-nya sih, tapi aku emang dikirimin sama company yang kayak ngejual produk-produk Korea ori semua, jadi trusted. Next is makeup tools. Aku tahun ini juga lumayan nyoba beberapa. Yang pertama yang aku suka banget adalah ini adalah 2-in-1 sponge dari Kim Yu. Dia tuh ada packagingnya, jadi aku suka. Tapi sebenarnya ini tuh apa ya, mungkin lebih ke karena aku sering travel ya, jadi aku butuh sesuatu yang compact gitu loh. Soalnya aku tuh sebenarnya suka banget pakai beauty blender, tapi kalau pakai beauty blender tuh kayak kadang agak jorok aja sih, soalnya masih lembab, terus langsung aku taruh di kotak, terus kayak ketutup gitu, jadi kayak sekarang aku ganti ke ini kalau misalnya lagi travel. Tapi sehari-hari juga karena aku pakai ini. Ini tuh udah cukup lembut tanpa dibasahin. Aku tuh bingung ini bahannya itu nggak kayak sponge biasa gitu loh, aku juga bingung, tapi dia kayak lebih soft gitu, jadi nggak perlu dibasahin, dia udah bagus. Yang aku suka banget adalah satu sisi tuh dia kayak gini, satu sisi lagi tuh puff gini. Ini tuh buat set powder, jadi kayak kalau misalnya kamu pakai foundation tinggal kayak gini, tap tap tap, terus di giniin, terus ini buat powder, tap 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 gitu. Kayak kenapa nggak ada yang kepikiran? Ini smart banget desainnya. Jadi kayak aku selalu bawa ini kemana-mana kalau misalnya travel sekarang, soalnya enak dan ada lubang udaranya, jadi dia nggak kayak lembab gitu. Love this. Another one yang aku suka adalah ini, si wedge sponge. Ini tuh merek Picasso, dan ini bagus banget. Kalian tahu nggak sih yang kayak K-pop idol kalau di makeupin kayak ditepok-tepok gitu mukanya? Oke, ini bagus banget hasilnya. Kayak makeupnya itu kayak nempel banget ke kulit gitu loh. Awal aku kira ini tuh yang disposable gitu, tapi ternyata ini adalah latex sponge-nya Picasso. Kemarin aku dapet free gift sih pas beli spatulanya Picasso, cuman kayaknya ini ada harganya juga deh, nggak yang semurah yang disposable gitu. Aku kurang yakin, nanti kalian cek di link aja kali ya. Tapi ini bagus banget, dan aku sih nggak sekali pakai buang ya, aku cuci sampai berkali-kali. Pokoknya sampai dia udah nggak berbentuk baru bakal aku buang. Aku juga ada brush recommendations, ada 2, tapi mungkin ini lebih ke brandnya ya. Yang pertama adalah Eris. Aku suka banget sih travel set ini, so cute and compact. Ini adalah brush yang aku pakai sehari-hari, dan aku baru pakai juga tadi, pakai kotor. Tapi harga dan quality wise, Eris tuh bagus banget, dan desain mereka juga lucu-lucu. Jadi kalau misalnya kalian beginner, aku bakal selalu saranin udah Eris aja gitu. Soalnya mereka kalau misalnya bikin desain, ini juga kayak semuanya kepake gitu loh. Kayak emang bener brush yang gede ya satu aja, ngapain ada satu yang buat foundation, satu yang buat contour, satu yang buat blush gitu. Kayak ini tuh perfect banget. Aku ngerasa mereka tuh actually mikirin gitu loh, kira-kira kalau misalnya travel size perlunya apa aja ya. Jadi props to them for that. Tapi kalau misalnya kalian mau brush yang lebih profesional, lebih beragam, tapi harganya masih oke, please try Masami, karena aku suka banget. Ini tuh aku kemarin dikirimin satu set, cuman ada beberapa yang di studio, terus kayak agak entah kemana-mana gitu. Tapi aku pengen kasih kalian lihat brush detailingnya. Sebagai MUA, penting banget buat punya brush detailing, dan menurut aku ini tuh very well thought. Jadi misalnya kayak gini nih, ada blending brush yang kayak lebih nggak padat, terus ini ada yang lebih padat, terus aku suka banget nih yang kayak gini-gini.
yang mungkin bentuknya itu kayak agak aneh, tapi ini tuh actually yang paling berguna gitu loh di lapangan nanti. Beauty Wash juga mereka bagus banget, desainnya juga yang kayak professional MUA gitu loh. Sebenarnya kalau kalian makeup enthusiast juga bisa sih beli ini, tapi I highly recommend this sih, bagus banget dan tahan lama juga. Aku punya brush muka mereka yang aku pakai dari 2021 sampai sekarang masih aku pakai, bagus banget. 2021 3 tahun yang lalu ya, lama juga. Section berikutnya ini adalah barang-barang random. Mungkin ini lebih ke recent purchaseku yang menurut aku kayak bagus gitu ya. Pertama, supaya nggak terlalu jauh dari Best of Beauty, kita dari body wash dulu. Aku sekarang pakai body wash ini, Cream and Tonic yang Balsa Body Wash. Enak banget. Semua cream and tonic enak sih, cuma aku paling suka yang ini. Ini tuh kayak ada hint of citrusnya gitu. Jadi awalnya aku beli ini, habis. Terus aku beli ini, segentong. Ini udah mau habis juga. Jadi kalian tau lah aku udah pakai sebanyak apa. Ini kayak udah aku pakai setahunan gitu deh. Dan kayaknya selamanya aku bakal pakai ini. Soalnya enak banget. Tiap kali habis aku mandi tuh kayak enak gitu loh vibes-nya. Yang kedua adalah single lens dari IQView. Ini sebenarnya aku juga karena kerja sama mereka, cuman aku jadinya sekalian review juga. Kayaknya udah fakta ya kalau single lensnya IQView itu adalah yang paling good quality, yang paling nyaman, dan emang beneran nyaman banget. Dia tuh kayak tipis banget gitu loh. Tapi aku tuh baru tahu kalau mereka tuh punya yang ada warnanya juga. Jadi kayak, wah ini bagus banget sih. Aku nggak gitu tahan pakai kontak lens kelamaan, soalnya biasanya kan aku sambil filming. Jadi kayak cahaya dari softbox itu tuh lumayan bikin mata sakit. Tapi yang ini tuh nyaman banget. Dan kayak praktis gitu loh, pakai buang. Jadi kalau misalnya mata kalian sensitif, ini bagus banget sih. Meskipun iya agak mahal sih, mahal banget. Next adalah tas. Jadi ini adalah tas terbaruku. Ini dari Marhen J. Ini adalah Christmas gift dari Julius. Tapi this is my favorite daily bag now. First of all, aku tuh suka banget tas yang ringan. Lihat ini tuh ringan banget. Terus harganya tuh masih oke. Ini tuh kemarin belinya 1,8. Kayak nggak yang terlalu mahal, tapi mereknya masih oke. Terus casual. Pokoknya buat casual bag ini oke banget. Jadi aku bakal kasih kalian lihat isinya kayak gimana. Ini tuh pakai magnet gitu. Dan kalau misalnya dibiarin, dia suka kayak ngeceklek sendiri gitu sih. Tuh, jadi kayak gitu kalau ngeceklek. Terus yang aku suka banget adalah dia tuh ada tempat botolnya. Karena aku kalau keluar aku suka bawa botol kan. Kayak gini. Aduh. Tuh. Ini kayaknya sih buat taruh payung. Terus ini buat taruh botol minum. Kayak gitu, kelihatan kan? Terus ada pouch juga. Ini aku taruh tisu sama ini. Ini inhaler. Inhalernya Lisa Blackpink. Kemarin si Julius taruh di sini terus dia lupa. Jadi sebenarnya aku tuh butuh tas yang bisa muat tripod kecilku gitu sih, dan ini tuh pas banget. Aku suka banget. Dan ini juga styleku banget gitu loh. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Bisa dipegang kayak gini, tapi bisa pakai strap juga. Dan best part adalah karena kalau jalan-jalan sama pacar biasanya kan cowok yang bawain tas ya. Ini tuh nggak yang cewek banget gitu tasnya. Julius actually suka juga bawain tas aku pakai ini. Dia bilang tasnya bagus, terus strapnya itu nyaman gitu loh. Soalnya kan tas cewek kadang strapnya itu yang kayak besi-besi gitu kan, sebenarnya agak sakit. Sementara yang ini tuh lumayan tebel tapi nggak ketebelan. Jadi kalau misalnya dipakai kayak gini tuh pundaknya masih nyaman banget. Terus kalau misalnya dipakai kayak gini juga makin nyaman lagi gitu. Jadi I highly recommend this bag sih. Enak banget buat daily bag. Dan bahannya itu juga yang nggak gampang kotor gitu. Love this, one of the best purchase di tahun ini. I am a sneakers girl. Aku hampir nggak pernah beli heels, cuma pernah beli sekali kayaknya. Salah satu alasannya adalah karena kaki aku gampang sakit. Kedua, Julius nggak tinggi-tinggi banget, jadi aku nggak ada keharusan buat pakai heels yang tinggi banget. Dan yang ketiga adalah karena aku lagi sering banget ke Singapura, dan di sana tuh nggak bisa sih pakai heels. Jadi aku suka cari sneakers, dan ini adalah the best sneakers yang pernah aku beli. Ini adalah Nike Winflow. Sepatu ini lebih nyaman daripada Adidas Ultra Boost. Itu kata Julius ya, yang punya dua-duanya. Nyaman banget, terus kayak masih cocok gitu dipakai sama dress. Tapi ini gila banget sih. Aku jalan-jalan di Singapura, jalan-jalan di Korea, 15.000, 20.000 step, nggak sakit sama sekali. Senyaman itu. Yang kayak, kalau misalnya rusak, kayak aku beli lagi deh gitu loh. Aku belum ketemu penggantinya sama sekali. Kalau kalian suka Ultra Boost, cobain yang ini. Karena kata Julius, ini tuh lebih ada paddingnya, lebih empuk. Kalau Ultra Boost itu lebih kayak menyesuaikan sama bentuk kaki gitu. Nike Winflow, cobain. Kemarin pas ke Korea tuh aku bawa 2 sepatu Nike Winflow ini sama boots. Tapi ujung-ujung bootsnya cuma aku pakai 1 hari, soalnya kayak 2-3 jam udah sakit gitu. Jadi ya kayaknya next time aku bakal bawa sneakers aja sih.
Ini barang terakhir yang kayak kecil-kecil tapi berfaedah, yaitu tisu basah mini. Ih gila guys, ini tuh harganya murah banget. Berapa ya? Kayak 20-30 ribu dapat semuanya kalau nggak salah, lupa. Tapi kalian harus lihat. Jadi kalau kalian beli, dia tuh datangnya kayak gini, terus bentuknya kayak gini. Ini fungsional banget. Jadi sebenarnya aku tuh lumayan suka lap-lap barang, atau kadang kayak mau cuci tangan gitu kan, gak ada tempat cucinya, maksudnya gak ada wastafelnya. Jadi ini tuh enak banget. Aku sekarang taruh ini di semua tasku. Dia tuh kecil kayak gini, dan isinya ya tisu basah. Dan aku ngerasa tisu basahnya nggak yang terlalu besar gitu loh. Enak banget buat dibawa-bawa, soalnya biasa tisu basah tuh agak gede ya tempatnya. Tuh, ini tuh isinya berapa ya? Jujur aku nggak tahu. Oh, 8. Ada isi 8. Lumayan kan? Tapi kayak gini, aku ngerasa tisu basahnya juga nggak yang terlalu besar, tapi just nice gitu. Kayak tisu basah biasa lebih besar nggak sih? Jadi kayak bisa buat lap-lap gitu. Terus aku suka banget sih, karena size-nya kecil. Karena tisu basah yang kecil juga biasanya nggak sekecil ini gitu. Jadi ini salah satu best purchaseku di tahun ini. Itu aja buat hari ini. Thank you so much for watching. Semoga aja bisa membantu, atau mungkin semoga aja kalian juga teracuni. I hope I'll see you next time guys. Bye!